Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan dasar, landasan, dan prinsip dari kehidupan Kristen kita, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Kita membaca dari kitab surat 1 Korintus, pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan firman Tuhan ini, dan yang mengerti dan melakukan kehendaknya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita menelusuri pembelajaran apa yang perlu kita renungkan, jadikan itu dasar iman kita, dan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita, sampai nantinya kita berjumpa dengan Tuhan, dan hidup di langit dan bumi yang baru. Di ayat 1 dikatakan, dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Setelah Rasul Paulus memberikan didikan, bimbingan, teguran, pengajaran mengenai hikmat, mengenai hidup yang kudus dalam perkawinan, keluarga, dan hubungan dengan siapapun, mengenai karunia-karunia yang dikaruniakan Roh Kudus untuk membangun jemaat, mengenai prinsip-prinsip etis dalam hubungan dengan Tuhan, ibadah, dalam hubungan dengan sesama, bekerja, dalam hubungan dengan alam, mengelola bumi. Semua sudah dipaparkan terang benderang oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Perlu diingatkan kembali bahwa jemaat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, di mana Rasul Paulus memulai pelayanan, membimbing mereka, mendirikan gerejanya, dan ada di sana lebih kurang selama 1,5 tahun di kota Korintus ini. Dan jemaat Tuhan berdiri sedemikian rupa, multikultur, namun fokus pusat keberadaan jemaat ini ada pada Kristus, bukan pada Rasul Paulus, bukan pada pengajar-pengajar yang ada selanjutnya, atau orang-orang yang sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Tidaklah demikian. Fokus pada pribadi Kristus. Rasul Paulus memberikan lagi suatu pengingat, pendorong, pengertian bahwa harusnya kembali ingat bahwa jemaat itu mengerti dengan sungguh-sungguh tentang Injil. Injil artinya kabar baik. Injil artinya
kabar baik dari Allah. Kabar baik itu berelasi dengan rencana penebusan Allah. Kabar baik itu pusat pemberitaannya, pusat apa yang menjadi inti dari kabar baik itu ialah Kristus. Itu sebabnya yang dimaksud dengan Injil dalam pengertian ini adalah kabar baik dari Yesus Kristus atau kabar baiknya Yesus Kristus, juru selamat, penebus umatnya. Rasul Paulus meminta jemaat yang sudah begitu banyak bimbingan, arahan, teguran, koreksi, perbaikan, nasihat, supaya mengingat kembali, memanggil kembali ingatan mereka mengenai Injil Yesus Kristus. Karena hal ini penting, bukan hanya menjadi pondasi, tapi memberikan arah, memberikan struktur dalam kehidupan beriman mereka. Maka di sini Rasul Paulus mengendaki supaya setiap jemaat ada di dalam keteguhan iman di dalam berita Injil itu. Dan Injil yang dimaksud pribadi yang menyelamatkan, pribadi yang memberikan kehidupan yang tidak sia-sia. Kita bersyukur karena ada berita Injil dan kelengkapannya dan kenyataannya. Apa yang dijadikan argumentasi tentang berita Injil yang penting dan yang menjadi kekuatan dan yang perlu dipertahankan dan hidup kita tidak menjadi sia-sia. Pertama, berita Injil itu fokus pada pribadi dan karya Kristus. Pribadi dan karya Kristus yang telah hadir, hidup, menderita, mati, bangkit, menyatakan kemenangan, dan memberikan pengharapan, dan menjamin kehidupan kekal. Inilah kabar baiknya. Pribadi dan karya Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan kekuatan inilah yang menjadi kekuatan iman orang Kristen dalam kondisi dan situasi apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, berita Injil ini hanya ada di dalam Alkitab, firman Tuhan, kitab suci. Berita kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya hanya ada di dalam kitab suci Alkitab kita. Dengan kata lain, Paulus tidak mengambil referensi dari cerita-cerita orang lain, dari tulisan-tulisan orang lain tentang hidupnya Yesus, tentang apa yang dikatakan Yesus, tapi dari firman Tuhan yang sudah tertulis. Dari kitab Kejadian dinyatakan tentang pribadi dan karya Kristus. Ini dasar kedua yang penting tentang Injil. Injil itu tidak ditemukan di dalam kitab agama manapun, kepercayaan manapun. Injil itu hanya ditemukan, diketahui, dan sumber aslinya hanya Alkitab. Ini penting, karena banyak orang yang menawarkan hal-hal yang di luar Alkitab, extra biblical view. Itu unbeliever, itu tidak benar. Yang ketiga, dalam konteks orang Korintus, waktu itu abad pertama, ada rasul-rasul yang menyaksikan sendiri dengan mata sendiri, dipegang, diraba, ajak berbicara, yaitu kebangkitan Kristus benar-benar nyata. Ini kesaksian, ini fakta. Ditambah lagi orang-orang yang kebanyakan, yang bukan rasul, menyaksikan Kristus yang bangkit 500 orang. Ini lebih dari dua bukti, lebih dari dua saksi. Dengan kata lain, dari tiga hal yang paling esensial di dalam kesaksian tentang berita Injil itu, tentang Yesus di dalam Alkitab, dan disaksikan oleh murid-murid rasul-rasul, orang percaya, dan orang umum. Dan yang terakhir adalah Rasul Paulus sendiri saksinya kebangkitan Kristus. Bukan hanya saksi kebangkitan saja, sesungguhnya ia saksi dari Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Yesus, Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Anak Allah yang tunggal itu memanggil Saulus, Saulus di dalam keadaan yang mulia, yang telah menyatakan kebangkitannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Paulus mendapatkan kasih karunia itu. Ini 4
penting mengenai berita Injil. Mengapa perlu kita mendapatkan berita Injil? Pertama, keadaan kita sudah berdosa. Karena kita ada di dalam Adam. Kita sendiri berbuat dosa. Yang kedua, keadaan kita sudah mati, terpisah hubungan dengan Tuhan Allah. Tidak mungkin kita datang kepada Allah, kecuali Allah datang kepada kita. Yang ketiga, tidak ada harapan lagi dalam hidup kita. Kita akan berada di bawah hukuman dan bayang-bayang maut, dan pada akhirnya dapat di dalam kehidupan kematian kekal. Dari tiga inilah dasar yang paling nyata bagaimana kita membutuhkan Injil. Tetapi Injil yang seperti apa yang kita butuhkan? Karena kita sudah berdosa, kita dalam posisi mati dan menuju kepada penghukuman kekal. Injil seperti apa yang kita butuhkan? Injil yang mematikan kematian karena dosa. Berita Injil apa? Berita Yesus sudah mati. Injil yang memberikan kepada hidup, yaitu Injil yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Injil yang memberikan kepada kita jaminan kekal. Berita apa? Injil Yesus Kristus yang sudah naik, duduk di sebelah kanan dan akan datang kembali. Jadi, itu hal yang penting. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat. Ingatlah, saudara-saudara, akan berita Injil itu. Dan tentunya dikatakan bahwa semuanya dimulai dari Allah yang beranugerah, Allah yang memberikan kasih karunia, sehingga apapun yang kita kerjakan, itu tidak sia-sia, tetapi karena Tuhan menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kita haruslah saling mengajar, dan kita semakin percaya. Pengajaran yang benar mendorong, menuntun, membentuk, memperlengkapi kita semakin percaya. Dan kepercayaan kita yang benar, dengan pengetahuan yang benar, keyakinan yang tepat, dan praktek yang jelas, itulah yang menjadikan kita orang-orang yang makin terus belajar, mendapatkan pengajaran, dan dalam proses pembelajaran, kita makin percaya, menghasilkan buah, dan buahnya bertambah banyak, bertambah banyak. Kiranya dengan renungan singkat ini, kita makin teguh beriman, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya makin terus meningkatkan kualitas iman kita akan kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah yang menguasai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.